Halo my friend, Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ricky di Cerita Ricky. Alhamdulillah saya udah bisa pulang ke rumah setelah kemarin itu sakit. Dan senang banget, makasih doanya semua teman-teman di TikTok, di sosial media, Instagram, Facebook yang semuanya mendoakan AA. Terima kasih banyak. So now kita mau ngebahas tentang kalau IC merah, warga negara Indonesia yang punya IC merah mau pulang ke Indonesia di saat sekarang bulan Mei ya 2022, karena peraturan itu saat ini sering berubah-ubah. Oke? Dan ada pertanyaan dari my friend di TikTok mengenai bagaimana buat PR, pemegang PR atau IC merah yang mau pulang ke Indonesia di bulan Mei. Ini dia my friend, berita cerita Ricky. Oke, di Malaysia ada satu fasilitas keimigrasian yang membolehkan warga negara asing, bukan cuma Indonesia, bisa untuk memohon bahkan mendapatkan satu fasilitas kewarganegaraan ganda, yaitu dengan mempunyai IC merah ya. Mungkin my friends yang follower AA dan sering nonton YouTube AA nggak tahu apa sih PR atau IC merah itu. Oke, nah jadi warga negara Indonesia yang tinggal udah lama banget di Malaysia, udah berkeluarga gitu ya, dari zaman dulu-dulu, biasanya dia memohon IC merah dan mendapatkan kelulusan sehingga dapat IC merah dan bisa tinggal di Malaysia dengan tanpa ada visa, tanpa harus ada permit, tanpa harus ada izin tinggal, dan bisa sampai kapanpun tinggal di Malaysia. Ini keistimewaan IC merah. Tetapi pemilik IC merah ini bukanlah warga negara Malaysia ya. Mereka masih warga negara asli dari negaranya, seperti Indonesia misalkan. Warga negara Indonesia yang memiliki IC merah masih wajib, masih wajib punya yang namanya paspor Indonesia dan tidak boleh mati sebenarnya. Tapi pada kenyataannya banyak juga nih yang bandel AA. Iya emang banyak banget pemilik IC merah yang lupa renewal paspor. Padahal aturannya jelas, walaupun punya IC merah, punya keistimewaan IC merah, paspor Indonesianya nggak boleh mati. Sebelum habis 12 bulan sebelum mati, paspornya harus diperpanjang di kedutaan atau di Indonesia juga bisa gitu ya. Oke, nah kalau kamu pemilik IC merah dan mau pulang ke Indonesia, persyaratan yang pertama boleh dicatat adalah satu, membawa IC merahnya, yang asli dan fotokopinya itu dibawa untuk jaga-jaga. Kedua, dibawa juga permit masuk. Ya, permit masuk. Permit masuk itu apa? Itu nggak akan jelasin karena pemilik IC merah sudah tahu apa itu permit masuk. Ketiga, bawa paspor Indonesia dan pastikan paspor Indonesianya masih hidup. Harus hidup berapa tahun atau berapa bulan lebih. Nah, untuk pulang ke Indonesia kan mau tidak ada batasan harus berapa bulan sebelumnya bisa dibawa pulang ke Indonesia untuk warga negara Indonesia ya. Mau lebih ataupun kurang dari 6 bulan boleh untuk warga negara Indonesia. Tapi untuk pemilik IC merah sebaiknya AA saranin untuk pemilik IC merah yang mau pulang ke Indonesia, sebaiknya paspornya harus hidup lebih dari 1 tahun begitu. Kalau kurang, sebaiknya diperpanjang dulu. Kalau bilang sebaiknya boleh juga tidak, tapi sebaiknya lebih bagus biar nggak ribet urusannya. Kalau paspornya kurang dari 1 tahun, pemilik IC merah yang mau pulang ke Indonesia diperpanjang dulu paspornya di Malaysia, di kedutaan Indonesia atau di KJRI Indonesia yang ada di Malaysia. Paham ya? Oke, IC-nya dibawa, permit masuk dibawa, paspornya dibawa, dan harus hidup sebaiknya lebih dari 1 tahun. Oke, paham? Terus AA mengenai PCR test
di bulan Mei untuk datang ke Indonesia gimana? Sampai detik ini, yaitu sekarang tanggal berapa ya? 5 Mei 2022, masuk ke Indonesia, mau itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, tetap wajib buat PCR test 2 hari sebelum terbang. Oke, kalau perginya terbangnya hari Minggu, buat PCR testnya kapan? Hari Sabtu pagi. Sabtu pagi buat PCR test. Biasanya sih malam juga ada keluar hasilnya, tapi paling telat besok paginya lagi akan keluar hasilnya. Nah, sorenya atau malamnya kamu pulang bisa ya. Jangan sebelumnya, karena kalau sebelumnya akan terlalu lama dan tidak bisa dipakai lagi. Karena waktu PCR test itu berlaku hanya 48 jam. Paham ya? Jadi masih harus PCR test. Kemudian untuk insuransinya bagaimana? Insurans perjalanan COVID-19-nya. Karena IC Merah adalah orang Indonesia juga, maka tidak perlu ada insurans perjalanan COVID-19 karena masih orang Indonesia, pakai paspor Indonesia. Insurans atau asuransi perjalanan COVID-19 itu hanya diperuntukkan bagi warga negara asing yang mau ke Indonesia untuk tujuan turis atau jalan-jalan. Gitu. Gimana? Paham ya? Paham? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau udah di Indonesia, buat pemilik IC Merah mau pulang lagi ke Malaysia gimana? Oke, perlu dipahami ya. Yang AA tahu, pemilik IC Merah itu tidak boleh tinggal di luar negeri atau di negara aslinya melebihi 6 bulan. Ya. Kenapa? Nggak tahu. Itu peraturan dari kerajaan Malaysianya. Jadi kalau kamu pemilik IC Merah mau pulang ke Indonesia, kalian harus kembali lagi ke Malaysia, usahakan nggak lebih dari 6 bulan kalau tidak mau ada masalah. Itu yang pertama. Kedua, saat masuk ke Malaysia, paspornya harus masih berlaku minimal 6 bulan ke atas ya, gitu. Makanya bilang sebaiknya kalau kurang dari satu tahun diperpanjang dulu. Ini alasannya. Kemudian, apakah masuk ke Malaysia harus PCR test? Sejak tanggal 1 Mei, Masya Allah, Alhamdulillah, pelaku perjalanan luar negeri dari mana-mana pun yang mau ke Malaysia sudah tidak diwajibkan untuk membuat PCR test 2 hari sebelum terbang, dengan syarat sudah divaksin lengkap dan tidak perlu di RTK lagi saat ketibaan di Malaysia dan tidak akan dikarantina. Oke, jelas ya. Jangan tanya, Pak, kalau belum divaksin gimana? Udah jelas kan kondisinya, kalian tidak perlu RT-PCR test kalau sudah divaksin lengkap. Kalau belum, tahu jawabannya kan, gitu. Oke. Nah, itu aja sebetulnya. Dan apakah harus menunjukkan uang tunjuk Rp2.000 untuk IC Merah yang mau ke Malaysia? Tidak perlu. Karena kamu ketika nanti ditanyain sama pihak immigration di Malaysia, mana bukti kamu punya uang di Malaysia, kamu tunjukin aja, saya pemilik IC Merah. Tunjukin, ini loh IC Merahnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, gitu my friend. Nggak perlu ada insurance, nggak perlu PCR test, nggak perlu uang tunjuk Rp2.000 untuk IC Merah yang mau pulang ke Malaysia. Terus kemudian kalau MySejahtera masih perlu apa enggak? Masih perlu. MySejahtera masih perlu di-download buat orang Indonesia yang mau ke Malaysia. Dan IC Merah yang mau ke Indonesia pun masih wajib mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Sertifikat vaksinnya pun masih harus di print out. Ya, sertifikat vaksin masih wajib untuk kedua negara ini. Segitu aja, saya rasa cukup ya penjelasan dari cerita Ricky buat my friends pemilik IC Merah yang mau pulang ke Indonesia dan mau kembali lagi ke Malaysia. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman kamu yang lain. Jangan lupa suruh juga mereka untuk like and subscribe channel cerita Ricky. Main lagi bobo. Assalamualaikum, bye.